Baik Ibu Bapak sekalian, kita buka acara rapat orang tua siswa melalui media Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator di rapat kali ini. Nama saya Beni Ismail Saleh. Untuk jabatan saya Wakasek bidang kurikulum di SMA Terpadu Arisalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk mengadakan rapat orang tua siswa SMA Terpadu Arisalah. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam agenda kegiatan rapat kali ini. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang lanjutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga tanya jawab, kemudian yang keempat lain-lain, yang kelima tutup. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita buka kegiatan rapat hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini Ibu Kepala Sekolah, kemudian wali kelasnya. Untuk kelas 11 ada kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Baik, untuk waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rizki dan nikmat tidak terhingga, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka silaturahmi antara sekolah dengan wali santri kelas 11. Shalawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu wali santri kelas 11 yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu, kesediaan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini untuk bersilaturahmi meskipun di dalam dunia maya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan silaturahmi dengan benar ya Pak ya di dunia yang sejati. Namun begitu mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan selaku orang tua ya di sekolah dan juga orang tua siswa di rumah. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini kita melaksanakan Zoom meeting untuk kelas 11 karena ada informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau agenda pembelajaran siswa di semester genap pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Ananda semua sudah melaksanakan kegiatan PTS kemarin, akhir Maret, dari tanggal 22 sampai 27 Maret. PTS sudah terlaksana dan nilai juga insya Allah sudah terkumpul. Kemudian agenda selanjutnya sekarang kita menuju ke bulan Ramadan. Minggu depan kita sudah Ramadan. Bapak dan Ibu untuk informasi bahwa bulan Ramadan di SMA Arisalah itu tidak ada libur. Jadi kami tetap melaksanakan pembelajaran. Inilah kelebihan kami sebagai sekolah
pesantren yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tatap muka, sehingga pembelajaran kami dilaksanakan tatap muka yang dengan batasan-batasan ya. Jadi tiap hari kita ada tatap muka dengan durasi waktu dari mulai 7:30 sampai jam 12. Baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan 3 bulan ke depan. Diawali dengan kegiatan Ramadan, itu mulai tanggal 13 di sini sampai tanggal 24, namun tanggal 24 April itu bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Kemungkinan anak-anak pada hari itu, pada tanggal itu akan dipulangkan, ya. Atau di sini kepulangan santri 26 sampai 29, ini masih tentatif, bisa jadi kemungkinan tanggal 15 Ramadan, atau kemungkinan tanggal 17, atau kemungkinan diundur lagi, jadi sebelum tanggal 15, melihat situasi dan kondisi yang nanti. Dan teknis untuk kepulangan santri nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat yayasan yang akan di-share oleh para wali kelas. Untuk sementara, kepulangan santri itu pada tanggal 15 atau tanggal 17 Ramadan. Kemudian libur Idul Fitri, nah dimulai dari kepulangan santri sampai tanggal 20 Mei tahun 2021. Nanti kepulangan santri dan kembalinya santri ke pondok dilaksanakan dengan zonasi seperti biasa bertahap, sehingga nanti santri diharapkan sudah masuk ke sekolah atau ke pondok itu tanggal 24 Mei sudah berada di sekolah. Dan tetap dengan prosedur protokol kesehatan dengan membawa rapid test. Kemudian selanjutnya anak-anak kelas 10 dan kelas 11 akan melaksanakan kegiatan PAT atau penilaian akhir tahun atau ujian akhir tahun, yaitu dari tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni, itu pelaksanaan praktek, ujian praktek. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke ujian tulis dari mulai tanggal 7 Juni sampai 19 Juni. Nah, ini untuk kegiatan PAT. Selalu dilaksanakan tatap muka. Selanjutnya adalah rencana kegiatan pembagian rapot antara tanggal 25 atau 26 Juni. Selanjutnya libur akhir tahun, yaitu dari tanggal 28 Juni sampai 15 Juli 2021. Dan nanti anak-anak sudah ada di asrama atau di sekolah tanggal 19. Itu sudah mulai kegiatan sekolah pada tahun ajaran baru 2021-2022. Demikian mungkin Bapak dan Ibu agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ananda selama 3 bulan ke depan dari mulai April, Mei, dan Juni. Mungkin itu yang tadi disampaikan. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan, silahkan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan agenda kegiatan akademik di SMA Terpadu Arisalah ini. Ibu Bapak yang saya hormati, apabila terlalu cepat penyampaiannya, nanti kami akan sampaikan dalam pengetahuan di grup khusus orang tua oleh wali kelas nanti disampaikan. Di sini agenda-agenda kegiatan akan diselenggarakan sampai di akhir tahun pelajaran 2020-2021. Selain itu, kami juga sudah menyelenggarakan kegiatan PPDB atau penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2001-2022. Dan informasinya bisa Ibu Bapak lihat atau akses di website kami, yaitu smaterpaduarisalah.sch.id.
dan juga bisa diakses di media sosial atau medsos, baik itu di Facebook, IG, ataupun di YouTube dengan akun SMA Terpadu Arisalah. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan agenda di kelas 11 ini. Alhamdulillah, kemarin pada pelaksanaan kegiatan lomba literasi serta AKM untuk siswa kita memperoleh prestasi yang baik, yaitu diperoleh oleh Lilis kelas 11 IPS. Barangkali orang tuanya sudah hadir. Ada orang tua Ananda Lilis kelas 11 IPS. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah diperoleh prestasi di kelas 11 bukan hanya oleh Lili saja, ada agenda-agenda kegiatan-kegiatan lain bagi kelas 11. Kebetulan kelas 11 akan menyelenggarakan AKM. AKM ini adalah untuk penilaian sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan AKM yang agendanya dulu pemerintah direncanakan di bulan April, tetapi ada pengunduran untuk waktunya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sudah ditetapkan atau diundur kembali, para siswa kita, anak-anak kita bisa mengikuti AKM tersebut. Baik, sebelah Bu Pepti Siti Fatimah di kelas 11 IPS, Ibu Yen Dahliani. Barangkali dari wali kelas ada yang mau disampaikan dulu. Dari Ibu Pepti, wali kelas 11 IPA. Silakan Ibu untuk menyampaikan beberapa hal apabila ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin alhamdulillah untuk proses pembelajaran anak-anak kelas 11 IPA, anak-anak udah mulai beradaptasi di sini, udah pada betah di sini. Dan untuk pembelajaran juga, alhamdulillah mereka mengikuti dengan baik. Alhamdulillah semua anak-anak di sini sehat. Ya, mungkin untuk hal yang lebih lagi nanti akan disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah sama Guru Kanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wali kelas 11 IPS, Ibu Yen. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Silakan Ibu Yen, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk anak-anak kelas 11 IPS pada semangat, sehat. Mudah-mudahan anak-anak di sini udah betah. Karena belajar dalam pembelajarannya anak-anak pada semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ya tatap muka. Itu. Baik. Terima kasih kepada Ibu Yen sepatah dua patah kata dari kelas berkaitan dengan kondisi keadaan siswa
kelas 11 IPS. Secara umum alhamdulillah untuk kelas 11 semua sekarang alhamdulillah kembali untuk belajar. Sebab pertemuan setelah kegiatan PTS kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Alhamdulillah mereka bersemangat, hanya mungkin ada beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan sedikit mengganggu kegiatan pembelajarannya masing-masing. Namun tidak mengurangi semangat daripada kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah tanya jawab seputar kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di SMA Terpada Risalah. Apa yang sudah disampaikan tadi, apabila ada yang ditanyakan oleh Ibu Bapak, disilakan untuk membuka mute-nya atau mikrofonnya. Apabila tidak ingin berbicara secara langsung, Ibu Bapak juga bisa bertanya di kolom chat. Silakan bila ada yang mau bertanya Ibu Bapak. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu Bapak barangkali? Yang belum mengisi daftar hadir, Ibu Bapak bisa membuka kolom chat. Di sana ada link khusus untuk daftar hadir Ibu Bapak. Kami sudah sediakan, mohon diisi agar kami mengetahui secara rinci kehadiran Ibu Bapak pada kesempatan kali ini. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Waktu masih lama, kita menyediakan waktu kegiatan untuk Zoom meeting ini 1 jam. Tadi 1 jam sebelumnya kami sudah menyelenggarakan kegiatan Zoom meeting dengan wali murid dan untuk sesi sekarang kita menggunakan bridge. Dan hari ini alhamdulillah ada 17 orang yang sudah masuk di Zoom meeting ini, dan apabila ada yang tidak bisa menyimak dari kegiatan rapat kali ini bisa mengaksesnya nanti di YouTube karena kami sedang merekamnya untuk di-upload di kegiatan YouTube. Atau nanti bisa diikuti lagi oleh Ibu Bapak di grup apabila memang ada yang tidak bisa mengikuti pada hari ini. Ada yang bertanya? Dibuka saja, unmute saja untuk mikrofonnya. Baik. Kalau belum ada yang secara langsung untuk bertanya, kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Dewi Rosita. Rosi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak-anak liburnya ada 2 kali ya. Terus apa yang nanti kalau pas kembali ke pondok harus kembali rapid atau antigen?
Baik, nanti akan dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah, pertanyaan dari Ibu Dewi. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Tuti. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak, Ibu, kalau anak-anak bisa dijenguk, ada 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada Ibu Kepala untuk menjawab dari kedua penanya. Waktu dan tempat disilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi ada yang bertanya mengenai kepulangan siswa. Tadi sudah diinformasikan bahwa kepulangan siswa antara tanggal 15 atau tanggal 17 Ramadan. Namun kami memberikan izin khusus kepada anak-anak yang domisilinya jauh, misalnya di luar Jawa atau yang yang jauh ya. Nah, untuk teknisnya nanti akan diinformasikan selanjutnya. Nanti pihak yayasan mungkin akan memberikan surat secara tertulis, akan di-share-kan oleh para wali kelas. Seperti biasa, teknik kepulangan itu dengan menggunakan sistem zonasi dengan bertahap. Dan nanti juga kepulangan santri ke Arisalah itu juga dengan protokol yang sudah kami terapkan, tetap dengan keterangan rapid ya, dan juga kepulangan ke asrama itu juga secara bertahap atau zonasi. Demikian mungkin Bapak dan Ibu untuk yang berkaitan dengan kepulangan dan kedatangan kembali santri ke SMA Terpadu Arisalah. Kemudian yang berkaitan dengan penjengukan siswa, mohon maaf Bapak dan Ibu, sampai saat ini siswa itu sebaiknya jangan dulu dijenguk secara langsung, atau misalnya Bapak dan Ibu ingin ke sini pasti hanya bisa sampai gerbang satpam ya. Jadi nanti di sana mungkin akan entah difasilitasi atau bagaimana, yang pasti untuk bertemu dengan anak secara langsung itu harus ada izin dari pihak kesehatan yang ada di depan. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Juga kepulangan santri pun sebenarnya dari kami itu tidak diupayakan untuk bisa keluar, kecuali yang memang benar-benar siswa ada kepentingan dan ada penyiaran dari pihak kesehatan juga gitu. Insya Allah anak-anak semua berada di pesantren Arisalah, insya Allah aman, sehat sampai saat ini, alhamdulillah sehat-sehat dan bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dengan baik. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kami paham bahwa tatap muka tidak bisa berjalan dengan seperti biasa. Jadi kami tatap mukanya terbatas, jadi hanya berapa jam, hanya 4 jam saja. Kemudian anak-anak juga tidak disuruh untuk menggunakan seragam. Jadi kami belajar, mudah-mudahan belajarnya santai, tapi insya Allah serius gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bertanya mengenai teknis kepulangan. Menjawab penanya. Jadi kesimpulannya untuk libur memang ada 2 kali, yaitu libur Lebaran sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri, dan nanti akan libur lagi setelah akhir tahun pelajaran, yaitu dibagi rapotnya tanggal 26 bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2021. Jadi nanti setelah Lebaran para siswa sekalian nanti ada di pondok kembali itu kurang lebih ada 1 bulan lebih, 1 bulan lebih dari akhir bulan Mei sampai ke akhir bulan Juni. Kemudian nanti kembali lagi masuk kembali untuk tahun ajaran baru, yaitu di bulan Juli, diperkirakan itu tanggal 12 Juli untuk tahun ajaran baru. Baik, ada yang bertanya kembali kaitannya dengan kepulangan siswa yang mengharapkan jangan malam hari.
Mudah-mudahan insya Allah diupayakan kami sampaikan kepada tim COVID di pesantren atau untuk yang mengatur jadwalnya, kegiatan kepulangan diupayakan tidak malam hari. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Khususnya mungkin yang jauh, ya, ini khususnya yang jauh. Baik Ibu Bapak, kebetulan untuk season hari ini guru BP-nya tidak berkenan hadir. Jadi tadi ada titip informasi kaitannya dengan pembimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK. Yang pertama, alhamdulillah perkembangan dari kelas 11 untuk belajarnya sudah meningkat kembali. Mohon doa dan dukungan dari Ibu Bapak agar perkembangan siswa dalam tahap pembelajarannya bisa lebih serius kembali, lebih berkembang lagi. Kemudian tahap yang berikutnya adalah pembimbingan karir. Berkaitan dengan pembimbingan karir di sini, karena mereka sudah masuk ke kelas 11, diharapkan sudah memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah, untuk tahun ini, kelas 12, siswa kita sudah ada yang diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah sekarang sudah ada pintu terbuka ke Unpad. Yang kemarin lolos ada orang ke Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian mudah-mudahan yang sekarang yang mengikuti seleksi di IPB jalur ketua OSIS, mohon doanya agar Ananda Dede Gunawan bisa lolos di seleksi tersebut. Karena kemarin ketika ikut SNPTN, Ananda Dede Gunawan saingannya terlalu banyak, mendaftar di kedokteran hewan UGM. Mudah-mudahan di jalur prestasi dan organisasi ini Dede Gunawan bisa lolos di IPB. Mohon doanya dari Ibu Bapak sekalian. Kemudian untuk kelas 11 diharapkan nanti dorongan dari orang tua, dari Ibu Bapak sekalian yang belum memiliki minat untuk melanjutkan, mohon ditanya agar sudah pas ketika masuk kembali di sekolah, sebab di semester kelima nanti ada pendataan siswa untuk kemana akan melanjutkan, akan memfasilitasi, yang mana nanti ada jalur SNPTN, ada jalur PTKIN untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri. Kemudian ada juga jalur UTBK. Oleh karena itu, mengharapkan dukungan dan dorongan dari Ibu Bapak sekalian agar anak kita bisa menentukan pilihan dengan tepat, sehingga ikut SNPTN dan PTKIN bisa lolos sempurna. Mohon doa kembali kepada Ibu Bapak untuk kelas 12 sekarang, satu jalur untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu jalur PTKIN belum dibuka, masih dalam tahap seleksi yang mudah-mudahan presentasenya meningkat tahun kemarin. Tahun kemarin sekitar 40% yang diterima di PTKIN. Jadi perguruan tinggi negeri yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Mudah-mudahan di tahun ini bisa meningkat karena belum dibuka kembali. Itu informasi yang disampaikan oleh BK. Mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan sesi hari ini karena sedang ada tamu orang tua siswa dari kelas 10. Jadi kebetulan sudah datang. Barangkali ada yang mau bertanya kembali, silakan Ibu Bapak.
Baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Iis Yuliatiningsi. Apakah ada program tes rapid sebelum kepulangan siswa? Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, rapid test kepulangan ya. Kemudian ada yang kesusahan untuk mengisi daftar hadir. Barangkali sinyal ya. Bisa nanti yang susah silakan untuk menuliskan apa yang sesuai di kolom chat. Kalau gagal terus untuk mengisi daftar hadir. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya kembali sebelum menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Iis Yuliatiningsih. Baik, ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Zulfikardi. Assalamualaikum Pak, mohon penjelasan untuk teknis perpulangan kalau ada kendala kebijakan tidak boleh mudik. Bagaimana ya? Berarti ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kaitan mudik. Kalau siswa bukan mudik kayaknya Pak. Untuk siswa kita karena di pondok berarti pulang ke rumah lah. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala. Ada lagi barangkali yang mau bertanya, kalau tidak secara langsung bisa di kolom chat. Kalau mau secara langsung disilahkan Ibu Bapak yang bertanya boleh membuka mic-nya di unmute. Baik, tidak ada. Baik, dipersilakan kepada Ibu Kepala untuk menjawab dua pertanyaan yang ada pada kolom chat dari Ibu Iis dan Bapak Zulfikar. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu, yaitu pertanyaan mengenai tes rapid untuk kepulangan siswa. Karena biasanya kalau siswa pulang itu sebenarnya tidak dirapid dari sini, tapi itu bisa menjadi masukan bagi kami. Nanti saya akan tanyakan ke bagian kesehatan, apakah perlu dari sini dirapid dulu sebelum ke rumah atau tidak. Kecuali kalau ada memang kejadian seperti yang tahun lalu, ada beberapa anak yang memang terindikasi sehingga harus di pending dulu kepulangannya. Tapi mudah-mudahan yang sekarang tidak ada lagi anak yang kepulangannya berbeda dengan yang lain. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian yang berkaitan dengan teknis kepulangan, apabila ada dari pemerintah penutupan mudik, maka kami juga antisipasi ada kemungkinan tanggal yang tadi itu belum fix, Pak. Jadi bisa jadi tanggal 15 yang kami agendakan untuk kepulangan siswa bisa jadi ada perubahan. Ya, bisa jadi mungkin diundur atau dipaju, apa ya istilahnya, kalau sebelum tanggal 15. Nah, itu. Apalagi untuk siswa-siswi yang memang domisilinya jauh, seperti dari Kalimantan, dari Palembang, itu kami memberikan izin khusus berkaitan dengan tiket pesawat atau mungkin apa gitu ya. Jadi, untuk kepulangan santri, kami juga ini belum fix benar, ini baru rencana. Jadi nanti ketetapannya gitu, ketetapan siswa untuk tanggal berapanya untuk pulang ke rumah akan diinformasikan lagi dengan surat edaran dari yayasan ke seluruh wali santri dengan di-share oleh para wali kelas. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Oh, satu lagi sebagai tambahan, untuk acara Zoom meeting ini karena dilaksanakan memang pada waktu jam kantor, mungkin Bapak dan Ibu ada yang tidak mengikuti, maka nanti kami akan kirim link YouTube-nya yang bisa bisa ditonton oleh Bapak dan Ibu yang kebetulan pada hari ini tidak ikut secara langsung. Kemudian yang selanjutnya, karena pada sekarang dari mulai Januari sampai sekarang kami masih membuka pendaftaran untuk PPDB atau penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021, maka kami memberitahukan kepada Bapak dan Ibu apabila ada keluarga atau kenalan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ke SMA, silahkan bisa bergabung dengan kami. Profil SMA Risalah bisa dilihat di website dan medsos kami. Kemudian yang terakhir ada informasi dari pihak keuangan, Bapak dan Ibu semua,
Mungkin untuk yang berkaitan dengan keuangan sudah di-sharekan masing-masing oleh wali kelas, dan silakan Bapak dan Ibu untuk berhubungan langsung dengan pihak PMT yang berkaitan dengan keuangan, apakah syariah atau uang awal bulan atau uang buku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Bapak dan Ibu dilancarkan dan dimudahkan dalam mencukupi kebutuhan Ananda yang sedang bertolabul ilmi di SMA Terpadu Arisala. Anak-anak yang ada di sini juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas mereka di sekolah dan pesantren. Demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi intinya bahwasanya untuk kepulangan nanti ada informasi yang lebih lanjut, kemudian terkait mudik, larangan mudik, kebijakan pemerintah pada saat ini mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Dan jangan khawatir bagi yang jauh mungkin kita bisa menerapkan pelonggaran, mudah-mudahan tidak terkendala dengan kebijakan dilarang mudik. Kemudian untuk tes rapid itu sebagai usulan, mudah-mudahan bisa kalau misalkan dilaksanakan di sini ada rapid itu dari kebijakan yayasan, akan nanti seperti apa teknisnya nanti kami informasikan kembali. Baik Ibu Bapak sekalian, karena waktu kita tidak cukup lama, ada waktu 7 menit lagi. Bila ada yang mau bertanya, disilakan Ibu Bapak. Apabila ada yang mau disampaikan dari Ibu Wali kelas, boleh. Baik, terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan kembali. Intinya kami menghimbau kepada Ibu Bapak untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh putra-putri kita. Mohon doa dan dukungannya. Semoga kegiatan di sini lancar dan tidak ada kendala apapun. Apa yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa terlaksana dan terwujud. Untuk mengakhiri kegiatan pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan ucapan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya selaku pembawa kali ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon maafkan. Saya sampaikan atas nama lembaga, selamat menyambut hari puasa atau menyambut Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.